warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang diskusi. Apa yang dimaksud dengan diskusi dan apa saja jenis-jenisnya? Baiklah, kalian tentu saja sering mendengar istilah sarasehan, seminar, lokakarya, forum, muktamar, diskusi panel, dan sebagainya. Apa persamaan dan perbedaan istilah-istilah tersebut? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita mulai dari pengertian diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discussio atau discussion yang berarti bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Dari segi istilah, diskusi berarti perundingan atau bertukar pikiran tentang suatu masalah untuk memahami, menemukan sebab terjadinya masalah, dan mencari jalan keluarnya. Diskusi ini dapat dilakukan oleh 2-3 orang, puluhan, dan bahkan ratusan orang. Diskusi adalah sebuah proses tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas, lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan atau pernyataan atau keputusan. Ada beberapa diskusi yang mungkin pernah kalian ikuti sebelumnya, seperti seminar, simposium, konferensi, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan jenis-jenis diskusi dan penjelasannya. Jenis diskusi yang pertama yaitu seminar. Seminar adalah sebuah ruang lingkup pembahasan yang mempunyai struktur dan teknis tersendiri dalam membahas suatu permasalahan. Pembahasan seminar bersifat menyeluruh berdasarkan topik tertentu sampai menghasilkan kesimpulan atau solusi terbaik. Adapun jenis diskusi yang kedua yaitu konferensi. Konferensi atau conference merupakan suatu pertemuan resmi para ahli atau pakar dari berbagai instansi dan lembaga dengan tujuan mencoba menyepakati hal-hal yang penting dan khusus sehingga diperoleh hasil yang lebih baik atau memadai karena diungkapkan dari pemikiran-pemikiran para ahli. Umumnya, suatu konferensi merupakan ajang pertemuan yang berskala luas, baik tingkat nasional maupun internasional, melibatkan peserta dari berbagai negara dengan kualifikasi khusus. Contoh konferensi seperti itu adalah konferensi hak-hak asasi manusia sedunia atau yang biasa disebut dengan istilah International Human Rights Conference atau Konferensi Pemberantasan dan Pencegahan Flu Burung di kawasan ASEAN. Adapun jenis diskusi yang ketiga yaitu kongres. Kongres merupakan forum bertemunya wakil-wakil yang berwenang dari suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi
dalam menentukan pedoman, kebijakan-kebijakan, program kegiatan, dan ada kalanya membentuk kepengurusan dari kelompok atau organisasi tersebut. Sama dengan konferensi, kongres juga dapat berskala nasional maupun internasional. Dalam lingkup internasional, misalnya ada Kongres Taman Nasional Sedunia atau biasa disebut dengan istilah World National Park Congress atau Kongres Guru Sedunia atau biasa disebut dengan World Teachers Congress. Peserta dari kongres-kongres tersebut adalah wakil-wakil dari pengelola taman nasional di tiap-tiap negara atau organisasi guru di suatu negara. Dalam lingkup lokal maupun nasional, banyak diselenggarakan kongres oleh berbagai kelompok atau organisasi. Misalnya, Kongres Nasional Ikatan Arsitek Indonesia menyelenggarakan kongres di suatu tempat dan dihadiri oleh wakil-wakil Ikatan Arsitek dari tiap provinsi, atau Kongres Nasional Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau disebut juga dengan istilah Congress of Indonesian Internist Association yang dihadiri oleh pengurus pusat dan cabang organisasi tersebut. Jenis diskusi berikutnya yaitu simposium. Simposium agak mirip dengan seminar. Simposium berasal dari bahasa Latin yang artinya pertemuan. Simposium merupakan suatu rangkaian ceramah yang diberikan oleh 2 sampai 5 orang dengan topik yang berlainan, tetapi berhubungan erat satu sama lainnya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menganalisis beberapa aspek yang saling berhubungan dan yang dapat diperdebatkan, serta membantu peserta untuk dapat mengerti hubungan dari macam-macam bagian dari suatu tajuk atau inti permasalahan. Simposium dipimpin oleh seorang moderator yang mengkoordinasi jalannya pembicaraan dari pembicara atau pembahas dan penyanggah serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Dalam sebuah simposium, peserta dapat mengajukan pendapat atau pertanyaan setelah pembicara atau penyanggah selesai berbicara. Contoh, untuk membahas masalah ancaman narkoba terhadap pemuda, simposium merumuskan pandangan-pandangan dari para pembicara atau peserta, namun tidak ada suatu kesimpulan akhir yang diambil. Jenis diskusi berikutnya yaitu lokakarya. Lokakarya atau workshop atau academic workshop adalah pertemuan dari orang-orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab dan ahli-ahli yang dapat membantu peserta guna membicarakan masalah atau pelajaran mereka yang dirasakan sukar untuk dipecahkan sendiri dan bersama-sama untuk mencari solusinya. Peserta lokakarya berasal dari kelompok yang homogen dalam jumlah yang relatif sangat terbatas, sehingga setiap peserta dapat berbicara dengan aktif dan intens, sehingga keterlibatan peserta dalam pembicaraan lebih dinamis. Lokakarya mempunyai topik tertentu atau pokok pembicaraan, misalnya peran mahasiswa dalam dunia politik. Lokakarya dapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil atau rumusan suatu seminar untuk tema atau topik yang sama.
Jenis diskusi berikutnya yaitu panel atau biasa disebut dengan diskusi panel. Panel atau diskusi panel atau pertukaran pikiran merupakan suatu pertemuan untuk mendengarkan percakapan antara 3 sampai 6 orang panelis yang mengemukakan topik-topik tertentu atau topik yang spesifik yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dipimpin oleh seorang moderator untuk didiskusikan bersama, sehingga diperoleh masukan tentang pendapat-pendapat yang berbeda dan peserta distimulasi untuk berdiskusi. Perbedaan pendapat antara panelis merupakan hal yang biasa karena dalam diskusi panel tidak akan diambil suatu kesepakatan atau keputusan. Perbedaan pendapat justru akan merupakan stimulus bagi hadirin dalam menambah wawasan berpikir mereka. Peran hadirin biasanya tidak diberi kesempatan berbicara untuk mengemukakan pendapatnya selama panelis berdiskusi, dan perannya hanya sebagai pendengar yang dapat merangsang cara berpikir mereka dengan mendapatkan berbagai perspektif pandangan yang disampaikan panelis. Setelah selesai diskusi, para panelis, hadirin dapat membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi lanjutan. Jumlah peserta diskusi biasanya sangat dibatasi agar diskusi berjalan lebih efektif. Jenis diskusi selanjutnya yaitu forum. Forum merupakan suatu diskusi terbimbing yang diikuti oleh lebih kurang 25 orang dengan narasumber yang mendiskusikan berbagai masalah. Para peserta dalam forum dapat saling bertanya atau menanyakan kepada narasumber yang ada, mengemukakan pikiran dan perasaannya. Narasumber akan berbicara menurut kebutuhan dan kepentingan peserta. Dalam forum ini, peserta dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh pengetahuan dari narasumber maupun peserta lainnya. Dan peran pimpinan forum sangat membantu kelancaran diskusi. Tempat duduk antara peserta dengan narasumber dalam forum tidak terpisah. Seorang pembicara atau peserta forum, kalau sudah selesai berbicara, akan kembali ke tempat duduknya semula. Dalam forum, tidak ada keputusan yang diambil. Pimpinan forum hanya menyampaikan ikhtisar pembicaraan dan himbauan kepada semua pihak yang telah mengikuti forum pada saat forum berakhir. Adapun jenis diskusi berikutnya yaitu muktamar. Muktamar merupakan sesi konsultasi yang diadakan oleh pimpinan pusat suatu organisasi. Dalam diskusi ini, perwakilan-perwakilan dalam organisasi akan bertemu untuk membahas masalah internasional secara bersama-sama. Jenis diskusi berikutnya yaitu Munas. Munas atau Musyawarah Nasional adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah berskala nasional. Jenis diskusi berikutnya yaitu debat. Debat merupakan sebuah metode pertemuan di mana pihak yang pro dan kontra dapat menyampaikan pendapat mereka. Debat bisa mempertajam, membangkitkan analisis dari kelompok, menimbulkan daya tarik, dan dapat diikuti oleh sejumlah peserta. Dalam pelaksanaannya, debat dapat diikuti dengan suatu tangkisan,
atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Anggota kelompok dapat juga bertanya kepada peserta debat atau pembicara. Debat dengan skala nasional maupun internasional kadangkala disaksikan oleh banyak orang melalui tayangan televisi atau didengarkan melalui siaran radio. Seperti halnya debat para calon presiden yang berdebat mengenai program-program ilmiah dari para calon kalau nanti mereka terpilih. Moderator mengatur jalannya debat agar tertib dan pembicaraan tidak keluar dari hal yang diperdebatkan.